Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Trisakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM guna memenuhi tugas ujian tengah semester 4. Pembahasan yang pertama adalah penggunaan rasio dalam analisis finansial. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan atau mathematical relationship antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan menginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Kemudian di sini ada macam-macam rasio finansial. Apa saja? Dilihat dari sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio neraca, terdiri dari current ratio, asset test ratio, current asset to total asset ratio, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada rasio laporan laba dan rugi dan laba, yaitu gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada rasio antar laporan, yaitu aset turnover, inventory turnover, receivable turnover, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya ada modal perusahaan dan modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Secara garis besar ada 2 kelompok modal yang dibagi berdasarkan wujudnya, yakni modal aktif atau konkret dan modal pasif atau abstrak. Masing-masing penjelasannya adalah modal aktif adalah modal yang berada di sebelah debit dari neraca atau sebelah kanan dari neraca, di mana modal menggambarkan sumber seluruh dana yang diperoleh perusahaan diutamakan. Sedangkan modal pasif adalah modal yang menggambarkan bentuk-bentuk asal mula dana yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian di sini ada modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Contoh aset lancar adalah piutang atau tagihan pelanggan belum dibayar, uang tunai, persediaan bahan baku, dan stok barang jadi. Sementara contoh kewajiban antara lain akun, utang, cicilan, pinjaman, dan tagihan rutin operasional bisnis. Selanjutnya ada perputaran modal kerja, yaitu rasio keuangan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan modal kerja mereka untuk menghasilkan pendapatan. Kita menghitungnya dengan membagi pendapatan terhadap rata-rata modal kerja. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi operasi yang lebih tinggi, di mana setiap dolar modal kerja menghasilkan lebih banyak pendapatan. Sumber-sumber penawaran modal dan jenis modal. Ada beberapa sumber penawaran modal yang umumnya digunakan oleh perusahaan atau organisasi berdasarkan asalnya, antara lain yang pertama ada modal sendiri, yaitu berasal dari pemilik atau investor perusahaan itu sendiri. Contohnya saham biasa yang dikeluarkan oleh perusahaan, laba ditahan atau investasi langsung dari pemilik perusahaan. Yang kedua ada modal asing yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, contohnya seperti pinjaman bank, obligasi, atau investasi dari pihak asing. Selanjutnya ada model ventura, yaitu yang berasal dari pihak investor atau perusahaan model ventura.
Modal ventura umumnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Dan yang terakhir ada dana pensiun, yaitu sumber dana yang berasal dari program pensiun karyawan atau pekerjaan. Dana ini dapat digunakan untuk investasi jangka panjang dalam bentuk saham atau obligasi. Pembahasan selanjutnya di sini ada biaya penggunaan modal atau cost of capital. Biaya modal merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika menggunakan modal untuk kegiatan investasi, modal tersebut biasanya terdiri dari utang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Untuk memperoleh modal, Anda harus membayar biaya seperti pembayaran bunga, pembayaran dividen, dan pembayaran angsuran pokok. Umumnya, dana tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan aset atau operasional suatu perusahaan. Konsep cost of capital ini sangat erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau yang biasa disebut dengan required rate return. Umumnya, biaya modal akan digunakan sebagai nilai untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan cara membandingkan rate of return dari susulan investasi dengan biaya modal. Pembahasan yang terakhir ada analisis laporan keuangan, yang dimana adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, sehingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Paling tidak ada beberapa tujuan dilakukannya analisis keuangan, laporan keuangan, yaitu yang pertama untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, sumber informasi untuk mengambil keputusan strategi sebuah perusahaan. Yang keempat, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kelima, evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam pengembalian pinjaman serta bunganya. Kesimpulan dari pembahasan topik-topik selama ini dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan digunakan untuk membantu manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Topik yang akan didiskusikan meliputi konsep penilaian dan hubungannya dengan arus kas masa depan dan risiko masa depan. Arus kas masa depan berbicara mengenai nilai waktu uang atau time value of money. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan, organisasi, atau perusahaan. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Sekian presentasi dan pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.